never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Fenomena yang kini dikenal sebagai Veda Effect bukan sekedar hype sesaat di dunia balap, melainkan sebuah pergeseran nyata dalam peta perhatian publik terhadap ajang Moto3. Dalam waktu relatif singkat, kehadiran Veda Ega Pratama mampu mengubah dinamika penonton, terutama di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Data menunjukkan bahwa setiap kali Veda turun lintasan, lonjakan jumlah penonton terjadi secara signifikan. Bahkan dalam beberapa seri terakhir, jumlah penonton Moto3 mampu melampaui Moto2 dan mendekati angka MotoGP, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Ini menjadi bukti bahwa daya tarik seorang pembalap muda bisa berdampak langsung pada industri olahraga secara keseluruhan. Efek ekonomi yang ditimbulkan pun tidak bisa dianggap remeh. Popularitas Veda mendorong peningkatan nilai komersial bagi tim, sponsor, hingga penyelenggara. Konten-konten terkait dirinya di platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram mengalami lonjakan penayangan yang luar biasa. Video onboard, cuplikan overtake, hingga analisis balap Veda menjadi konsumsi utama para penggemar. Hal ini menciptakan ekosistem digital yang sangat aktif, di mana interaksi penonton meningkat tajam, mulai dari komentar, share, hingga pembuatan konten ulang oleh kreator lain. Dampaknya jelas, brand value tim dan sponsor ikut terdongkrak, menjadikan Veda sebagai aset berharga, bukan hanya dari sisi performa di lintasan, tetapi juga dari sisi pemasaran global. Tidak hanya itu, rivalitas antara Veda dengan pembalap Malaysia, Hakim Danis, turut memperkuat daya tarik tersebut. Pertarungan keduanya melahirkan narasi ASEAN Derby yang kini menjadi magnet baru bagi penonton di Asia Tenggara. Setiap duel mereka di lintasan selalu dinanti, karena bukan hanya soal posisi, tetapi juga membawa semangat kebanggaan regional. Penonton dari Indonesia dan Malaysia saling memberikan dukungan, menciptakan atmosfer kompetisi yang sehat sekaligus emosional. Fenomena ini memperluas pasar Moto3 di Asia, yang sebelumnya lebih didominasi oleh penonton Eropa. Beranjak ke performa di lintasan, GP Spanyol di Jerez menjadi titik penting dalam perjalanan Veda musim ini. Balapan tersebut menjadi bukti nyata kualitasnya sebagai pembalap muda dengan mental kuat. Memulai balapan dari posisi ke-17 akibat insiden di sesi kualifikasi, Veda tidak menunjukkan tanda-tanda tertekan. Sebaliknya, ia justru tampil agresif sejak lap awal. Dengan strategi yang matang dan keberanian dalam mengambil celah, Veda berhasil menyalip satu persatu rivalnya. Total 11 posisi berhasil ia perbaiki, hingga akhirnya finish di urutan ke-6. Sebuah pencapaian luar biasa, mengingat kondisi awal yang tidak ideal. Aksi overtake yang dilakukannya di Jerez bukan sekedar jumlah, tetapi juga kualitas. Beberapa manuver dilakukan di titik-titik krusial dengan risiko tinggi, namun tetap terkontrol. Ini menunjukkan bahwa Veda tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga memiliki insting balap yang tajam. Race pace yang ia tampilkan sepanjang balapan juga konsisten, mampu bersaing dengan rombongan depan, meski harus memulai dari barisan tengah. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa jika ia mampu memperbaiki posisi start, peluang untuk finish di podium bahkan meraih kemenangan sangat terbuka. Namun di balik performa impresif tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi Veda dan tim adalah performa saat start dan sesi kualifikasi. Dalam beberapa seri terakhir, Veda kerap kesulitan mendapatkan posisi start yang ideal. Hal ini memaksanya untuk bekerja ekstra keras saat balapan, menguras energi dan meningkatkan risiko insiden. Selain itu, motor yang digunakan juga masih memiliki beberapa kendala teknis, terutama pada stabilitas bagian depan saat memasuki tikungan, serta kurangnya grip saat akselerasi awal. Tim Idemitsu Honda Tim Asia menyadari sepenuhnya tantangan ini. Mereka kini fokus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setup motor. Perbaikan dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari pemetaan ECU, pengaturan kontrol traksi, hingga penyempurnaan suspensi depan. Launch control juga menjadi perhatian khusus, mengingat pentingnya start yang optimal dalam balapan Moto3 yang sangat kompetitif. Upaya ini diharapkan mampu memberikan Veda keunggulan sejak awal balapan, sehingga ia tidak lagi harus memulai dari posisi yang kurang menguntungkan. Selain aspek teknis, peningkatan performa di sesi kualifikasi juga menjadi fokus utama. Tim dan Veda bekerja sama untuk menemukan strategi terbaik dalam memaksimalkan satu lap cepat. Ini termasuk pemilihan waktu yang tepat untuk keluar lintasan, memanfaatkan slipstream, serta menjaga kondisi ban agar tetap optimal saat mencatat waktu. Dengan kombinasi perbaikan teknis dan strategi yang lebih matang, diharapkan Veda dapat meningkatkan posisi start secara signifikan. Menatap seri berikutnya di GP Prancis yang akan digelar di sirkuit Le Mans, optimisme mulai meningkat. Karakteristik sirkuit yang teknis dengan banyak tikungan tajam dinilai cocok dengan gaya balap Veda yang agresif dan presisi.
Trek ini menuntut kemampuan pengereman yang baik serta akselerasi yang stabil, dua aspek yang menjadi fokus pengembangan tim saat ini. Jika perbaikan yang dilakukan berjalan sesuai rencana, Veda memiliki peluang besar untuk tampil kompetitif sejak sesi latihan hingga balapan utama. Target podium pun bukan lagi sekedar angan. Dengan performa yang ditunjukkan di Jerez, banyak pihak mulai percaya bahwa Veda mampu bersaing di papan atas secara konsisten. Saat ini ia berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan 37 poin, sebuah pencapaian yang sangat baik untuk seorang rookie. Bahkan, ia memimpin perburuan gelar Rookie of the Year, mengungguli beberapa pembalap debutan lainnya yang juga tampil impresif. Keberhasilan ini tentu tidak datang secara instan. Di balik setiap hasil, terdapat kerja keras, disiplin, dan dedikasi tinggi dari Veda serta tim. Ia menunjukkan bahwa pembalap muda Indonesia mampu bersaing di level dunia jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Lebih dari itu, kehadirannya juga membawa inspirasi bagi generasi muda di tanah air untuk berani bermimpi dan mengejar karir di dunia balap internasional. Dukungan dari penggemar juga menjadi faktor penting dalam perjalanan ini. Antusiasme yang ditunjukkan melalui media sosial, nonton bareng, hingga kampanye dukungan digital memberikan energi tambahan bagi Veda. Ia tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga harapan jutaan penggemar yang ingin melihat Indonesia berjaya di ajang MotoGP. Tekanan ini tentu besar, namun sejauh ini Veda mampu mengelolanya dengan baik dan menjadikannya sebagai motivasi. Secara keseluruhan, perjalanan Veda Ega Pratama di MotoGP musim ini menunjukkan tren yang sangat positif. Dari fenomena Veda Effect yang mengguncang industri, performa impresif di lintasan, hingga upaya perbaikan teknis yang terus dilakukan, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, masa depan cerah sedang menanti. Jika ia mampu mengatasi kendala yang ada dan menjaga konsistensi, bukan tidak mungkin podium pertama bahkan kemenangan akan segera diraih. GP Prancis di Le Mans akan menjadi ujian berikutnya sekaligus peluang emas. Semua mata akan tertuju pada Veda. Apakah ia mampu melanjutkan momentum dan membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar sensasi, melainkan calon bintang besar di dunia balap motor? Satu hal yang pasti, perjalanan ini masih panjang, namun langkah yang telah diambil sejauh ini menunjukkan arah yang sangat menjanjikan. Indonesia kini memiliki sosok yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga berpotensi mengubah sejarah. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can